Burundi dikenal sebagai salah satu negara termiskin di dunia, namun kaya konflik. Di tengah berbagai keterbatasan itu, umat Islam Burundi masih berupaya untuk menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Musim Haji 1432H, ada 44 Muslim dari negeri yang terletak di Afrika Timur itu yang berkesempatan untuk bertamu ke rumah Allah. Menurut data pada Pew Research Center, pada 2009 jumlah Muslim di Burundi hanya mencapai 180.000 jiwa, atau 2% dari total populasi negara itu. Namun, berdasarkan data The World Factbook dalam situs CIA yang diperbarui setiap pekan, populasi Muslim di Burundi mencapai 10% dari total penduduk. Agama mayoritas di negara itu adalah Kristen yang mencapai 67%. Sisanya adalah agama pribumi, yang dipeluk oleh 23% penduduknya. Meski minoritas, umat Islam di Burundi sudah mulai merasakan nikmatnya libur di Hari Raya Idul Fitri. Sejak Idul Fitri 1426H bertepatan dengan 2005, Hari Raya Umat Islam itu untuk pertama kalinya ditetapkan sebagai hari libur nasional Burundi, setelah negara itu merdeka selama 43 tahun. Sejatinya, kehidupan Islam telah berdenyut lebih dari 2 abad kehidupan Islam di negara Afrika Timur itu. Republik Burundi itu adalah negara tanpa wilayah laut di wilayah Great Lakes Afrika Timur. Ia berbatasan langsung dengan Rwanda di sebelah utara, Tanzania di timur dan selatan, dan Kongo di sebelah barat. Luas wilayahnya kurang dari 27.834 km2 dengan perkiraan populasi 10.216.190 jiwa, perkiraan Juli 2011, CIA. Meski berada di wilayah Afrika Timur, posisinya di benua Afrika membuatnya kerap dianggap sebagai bagian dari Afrika Tengah. Burundi merdeka dari kolonialisasi Belgia pada 1 Juli 1962. Burundi adalah negeri 1000 masalah. Kelaparan, HIV, AIDS, kemiskinan, dan konflik etnis pada 1990-an yang menewaskan ratusan ribu rakyat sipil adalah masalah besar yang tengah melilit negara itu. Lalu bagaimana kehidupan umat Islam di negara itu? Insani Yardım Vakfi, sebuah yayasan kemanusiaan berbasis di Turki, mengungkap, pada 2007 pendidikan masih menjadi permasalahan signifikan di Burundi, terutama di kalangan umat Islam. Sedangkan pendidikan non-Islam lebih baik karena ditunjang berbagai bantuan dari para misionaris. Sayangnya, kaum Muslim di Burundi tidak memiliki dukungan yang signifikan dari dunia Islam di bidang tersebut. Karena itu, keberadaan sekolah Islam di sana teramat sedikit. Itu pun dengan kondisi yang serba terbatas, seperti bangunan sekolah yang setengah jadi atau dibangun sekadarnya, serta jumlah buku ajar dan Al-Quran yang terbatas. Kebanyakan anak Muslim belajar di sekolah negeri, di mana kurikulum pendidikan agama hanya membidik murid-murid Kristen. Selain sekolah negeri, sekolah-sekolah Katolik adalah pilihan lainnya. Xavier Lovin, seorang guru bahasa Arab di Vrije Universiteit, Belgia, dalam artikel berjudul Muslims in Burundi, Discretion and Neutrality, 1999, menuliskan, Muslim Burundi memiliki hubungan dekat dengan Kiswahili, bahasa suku Bantu yang memiliki sejumlah kosakata penting dari bahasa Arab. Jarang ditemukan Muslim Burundi yang tidak bisa berbicara bahasa ini. Karena itu, istilah Swahili sering digunakan untuk menyebut Muslim di Burundi. Di Burundi, doa dan bacaan sholat dilafalkan dalam bahasa Arab sebagaimana pembacaan Al-Quran, meski banyak pula Muslim yang membaca Al-Quran terjemahan dengan bahasa Kiswahili. Pada akhir abad 20, Al-Quran juga diterjemahkan ke dalam bahasa Kirundi, bahasa resmi Burundi. Al-Quran berbahasa Kirundi itu juga dipublikasikan di Kenya atas dana dari Arab Saudi. Pada masa yang sama, perpindahan agama ke Islam di Burundi, dan juga di negara tetangganya, Rwanda, meningkat. Lovin mengatakan, hal itu didasari kebutuhan mendasar atas spiritualitas pasca tragedi konflik etnis pada 1993 dan 1995 hingga 1996. Muslim Burundi kebanyakan tinggal di beberapa kota seperti Gitega, Rumonge, Nyanza, Muyinga, dan Makamba. Sedangkan komunitas Muslim terbesar ada di Bujumbura, ibu kota Burundi. Di kota ini, Masjid Utama Burundi dan Islamic Cultural Center yang dibangun pemerintah Libya, di bawah pimpinan Presiden Bagaza, berada. Muslim Burundi berasal dari suku dan bangsa yang beragam. Selain penduduk asli Burundi, Hutu dan Tutsi, konon telah berada di Burundi sejak abad 15, Muslim Burundi juga berasal dari Rwanda.
Selain itu, ada Pulau Warabu, sebutan bagi pedagang Arab dan Oman yang telah tinggal di Burundi, serta Bahindi, orang-orang India dan Pakistan yang juga telah lama bermukim di Burundi. Selain mereka, orang-orang Afrika Barat juga memasuki Burundi dalam beberapa dekade terakhir. Mereka adalah para pedagang dari Mali, Senegal, dan Pantai Gading yang datang untuk mengimpor pakaian dan kain atau bertransaksi emas yang ditambang dari Kongo. Banyak dari mereka kemudian meninggalkan Burundi saat konflik pecah pada 1993. Sisanya tetap tinggal dan membuka toko-toko kecil di pasar pusat atau di Buisa. Dalam Muslims in Burundi, Discretion and Neutrality, dikisahkan bahwa Islam mula-mula diperkenalkan oleh para pedagang Arab dan Swahili yang tiba di Burundi sejak awal abad 19, melalui Samudera Hindia melewati Ujiji, sekarang wilayah di Tanzania, untuk mencari gading dan juga budak. Sekitar tahun 1850, mereka membuat koloni di Uvira. Ujiji dan Uvira kemudian menjadi titik pertemuan para kafilah dan para pedagang, orang-orang Arab dan Afrika. Dari sana, mereka lalu mulai bertukar produk atau barang dagangan dengan Nyanza dan Rumonge, dua kota tepi danau di Burundi. Sedikit demi sedikit, Islam mulai masuk ke Burundi. Tahun 1885, Gubernur Ujiji, Mohammed bin Halfan memutuskan untuk memperluas kekuasaannya ke selatan dengan tujuan memperoleh lebih banyak gading dan budak belian. Bin Halfan merupakan bagian dari Barwani, sebuah keluarga Oman yang masyhur dan telah bermukim di Afrika Timur. Ia berkali-kali mengirim serangan ke wilayah tepian danau di Burundi. Namun pertahanan Raja Mwami Mwezi IV Gisabo Bikatabijoga, Raja Burundi yang berkuasa pada 1852-1908, berhasil menahan serangan-serangan tersebut sehingga Bin Halfan gagal menguasai Burundi. Pada 1890, rombongan misionaris pertama tiba di daerah yang sekarang menjadi kota Burundi. Di sana, mereka menemukan Wangwana, nama yang diberikan pada Muslim Afrika di Afrika Tengah. Dengan kata lain, Muslim telah tiba lebih dahulu daripada Kristen. Saat Perang Dunia Pertama pecah pada 1914, mayoritas populasi Bujumbura memeluk Islam. Selanjutnya, Islam di Bujumbura meningkat dengan kolonisasi yang dilakukan oleh Jerman yang sebagian tentara kolonialnya beragama Islam. Pada waktu yang sama, para pedagang India dan Arab berduyun-duyun memasuki Bujumbura demi meraup keuntungan berdagang yang lebih besar dari kota yang sedang berkembang tersebut. Kala itu, Jerman memasukkan orang-orang Swahili dan Banyamwezi dalam satuan polisi dan administrasi, dan Kiswahili menjadi bahasa resmi Jerman Afrika Timur, nama untuk wilayah kolonial Jerman di Afrika Timur. Pada masa kolonisasi Belgia yang dimulai pada 1919, penduduk Burundi mulai tinggal di Bujumbura. Namun hingga 1957, orang-orang Burundi tidak lebih dari 27% dari total penduduk Bujumbura. Selain mereka, terdapat lebih dari 80 suku yang berbicara dalam 34 bahasa berbeda. Saat itu, Muslim berjumlah 35,6% dari seluruh populasi yang beragam itu.